Hai, aku Naila. Jadi, aku baru aja menyelesaikan buku ini. Seni Hidup Minimalis karya Francine J. Jadi, buku ini terdiri dari 260 halaman. Dalam buku ini dijelaskan, kalau misalnya kita mau beres-beres, itu caranya adalah dengan mengeluarkan barang-barang yang mau kita beres-beres. Jadi, kalau misalnya kita mau beres-beresin laci, kita harus keluarkan semua barang-barang yang ada di dalam laci tersebut. Kalaupun kita pikir kayak, aduh udah tahu juga kok, ini bakal ditaruh di situ juga, stapler nggak usah dikeluarin lah, tahu bakal ditaruh di situ juga, nggak akan berubah. Nah, itu nggak boleh teman-teman, harus tetap dikeluarkan. Pokoknya si laci itu benar-benar harus kosong blong, kayak gitu. Nah, setelah itu, kita bagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama adalah kotak simpan. Jadi, dalam kotak tersebut itu isinya barang-barang yang memang masih kamu pakai. Yang kedua adalah kotak buang. Kotak buang berisikan barang-barang yang sudah memang tidak layak pakai. Yang ketiga adalah kategori berikan. Barang-barang yang ada di dalam kategori berikan ini adalah barang-barang yang masih layak pakai tetapi sudah tidak kamu gunakan. Kamu bisa berikan ke tetangga, ke teman, atau didonasikan ke panti. Nah, ada lagi, satu lagi kategori, tapi ini opsional dan, sebenarnya walaupun opsional, kategori ini tuh pasti dibutuhkan gitu. Karena setiap kita memilih barang yang akan dimasukkan ke kotak masing-masing, itu pasti kita dihadapkan sebuah keraguan. Jadi kayak, aduh ini masih bagus, tapi udah jarang aku pakai. Tapi aduh bingung banget gitu kan. Nah, kalian bisa masukkan barang yang kalian masih bingung itu ke kotak dipikirkan nanti. Nah, kotak yang keempat ini dikhususkan untuk barang-barang yang kalian masih ragu gitu mau dimasukkan ke kategori yang mana kayak gitu. Nah, tapi perlu diperhatikan juga bahwa kita harus menjadi penjaga pintu yang tegas atau yang ketat gitu. Jadi kita tuh kayak cosplay jadi penjaga pintu yang super duper ketat. Jadi setiap kita mau masukin satu barang ke masing-masing kotak itu kita harus interogasi barang tersebut dulu. Kita harus integrasi dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Kayak gitu teman-teman. Dan kalau misalnya udah masuk nih ya ke kategori masing-masing, nah kalau misalnya barang yang simpan itu kan kita simpan kan, barang yang dibuang ya sudah kita buang, barang yang didonasikan kita donasikan. Nah kalau barang yang dipikirkan nanti gimana dong? Nah barang yang dipikirkan nanti itu kita simpan di tempat-tempat yang apa ya, tempat-tempat yang jauh gitu loh. Kayak misalnya di gudang atau di atas lemari atau di mana kayak gitu. Nah, nanti kita tunggu selama 1, 2 atau bahkan 3 bulan. Kalau misalnya selama durasi waktu tersebut kita nggak merasa kehilangan, fix barang tersebut harus kita donasikan sekarang juga. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk barang simpan, lantas bagaimana cara kita menatanya gitu. Nah, teman-teman, ini juga ada kategorinya. Ada 3 kategori jenis penyimpanan. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau minta maaf karena ternyata untuk video penjelasan 3 kategori penempatan barang ini nggak ke-take teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa dan aku baru sadar, tapi it's okay, kita lanjutin dengan cara kayak gini aja ya. Nah, untuk 3 kategori penempatan barang, itu yang pertama ada inner circle. Inner circle merujuk pada tempat di mana kita menyimpan barang-barang yang sering kita gunakan, seperti sikat gigi, HP, laptop, sendok, garpu, piring, kemudian buku yang sedang kita baca, kayak gitu. Nah, untuk tempat penyimpanannya itu harus di tempat yang mudah untuk dijangkau atau mudah untuk kita ambil dan juga mudah ketika kita akan menyimpannya kembali. Dengan kata lain, barang-barang ini tuh harus bisa kita ambil tanpa kita membungkuk terlebih dahulu atau meraih jauh-jauh atau bersusah payah atau harus naik kursi dulu atau mindahin barang-barang lain yang menghalangi. Nah, itu tempat penempatannya nggak boleh seperti itu ya. Pokoknya nggak boleh bikin kita tuh susah buat ngambil atau ngembaliinnya lagi gitu, teman-teman. Nah, biasanya untuk lokasinya itu di bagian tengah kabinet. Pokoknya yang kelihatan sama mata kita, kayak gitu. Pokoknya nggak boleh ketutupan. Nah, yang kedua adalah outer circle. Outer circle, dia lokasi penempatannya itu agak sedikit lebih jauh dari inner circle. Dan outer circle ini penempatan yang dikhususkan untuk barang-barang dengan frekuensi pemakaian yang lebih jarang. Contohnya, kayak apa yang lebih jarang itu? Pokoknya yang dipakainya itu bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali,
3 bulan sekali, 2 bulan sekali, 1 bulan sekali gitu. Pokoknya nggak yang setiap hari. Kalau inner circle itu kan setiap hari ya. Nah, tapi kalau outer circle itu nggak setiap hari, kayak seminggu sekali kayak gitu dan lain-lain kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk penempatannya itu biasanya di rak bagian atas atau bagian bawah. Pokoknya di tempat yang nggak kamu buka sehari-hari atau lemari yang nggak kamu buka sehari-hari. Bisa di kolong tempat tidur juga bisa. Nah, untuk barang-barangnya itu bisa perlengkapan kamar mandi, kayak untuk kebersihan kamar mandi, kayak gitu, itu bisa. Terus kayak untuk pokoknya barang-barang yang jarang dipakai lah, apa aja lah pokoknya itu ya. Nah, selanjutnya untuk kategori yang ketiga adalah deep storage. Deep storage umumnya berada di luar tempat kita berkegiatan. Jadi contohnya kayak di loteng, di gudang, atau di garasi. Nah, untuk barang-barang ini tuh biasanya kita pakainya itu jarangnya tuh jarang banget, bisa sampai setahun sekali atau bahkan lebih. Nah, itu contoh mudahnya itu kayak dokumen-dokumen lama, kayak gitu kan kita nggak selalu ya membuka dokumen lama itu kan misalnya 1 bulan sekali pun juga enggak kan, atau mungkin ada beberapa orang yang kayak gitu, tapi kan jarang ya teman-teman. Nah, kayak gitu, itu ditaruhnya di kategori deep storage. Nah, tapi perlu diingat bahwasannya deep storage ini nggak boleh kita gunakan untuk menyimpan segala sesuatu yang nggak bisa masuk di rumah. Nah, kita harus menjaga area ini tetap rapi tanpa disesaki barang. Nah, kalau misalnya kita nggak pernah mengeluarkan suatu barang atau barang itu tuh bukan dokumen gitu, atau misalnya kayak bukan dokumen yang penting-penting banget atau bahkan nggak penting kayak gitu. Nah, itu mungkin lebih baik disingkirkan saja kayak gitu teman-teman.